Saudara, Mahkamah Konstitusi pagi ini mulai menggelar sidang perselisihan hasil pemilihan umum pemilu anggota legislatif. 297 permohonan perkara sengketa Pileg telah terdaftar di MK. Sidang pemeriksaan pendahuluan sengketa Pileg digelar hari ini 29 April 2024. Secara teknis sidang akan digelar dalam 3 panel setiap harinya dengan 3 hakim MK masing-masing di ruangan. Sedikitnya MK harus menyelesaikan rangkaian sidang PHPU Pileg selambat-lambatnya 30 hari setelah perkara didaftarkan atau maksimal rampung pada 10 Juni 2024. Hari ini, Saudara, digelar sidang sengketa pemilihan legislatif 2024 di Mahkamah Konstitusi Jakarta. Adapun pada pemeriksaan pendahuluan akan ada 79 perkara yang akan ditangani. Sudah ada rekan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, yang akan menyampaikan langsung bagaimana perkembangannya dari Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta. Selamat pagi, Putu. Putu, jadi sebenarnya bagaimana teknis sidang sengketa Pileg hari ini? Berapa panel yang kemudian sudah disiapkan, Putu? Ya, selamat pagi Adisti dan juga saudara. Total ada 3 panel yang nanti juga akan diselenggarakan dalam 3 sesi. Jadi yang pertama, pada sesi pertama di jam 8 pagi ini serentak semua 3 panel akan berlangsung, sepertinya juga bisa disaksikan melalui channel ataupun juga siaran langsung di YouTube official dari Mahkamah Konstitusi. Kemudian setelah itu nanti baru akan dilanjut lagi pada jam 14.30 atau 13.30 maksud kami, setengah 2 siang, dan yang ketiga nanti akan dilangsungkan pada pukul 15.30 waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa kemudian dibagi dalam 3 sesi dan juga diselenggarakan dalam 3 panel secara serentak? Karena memang kalau berdasarkan pernyataan dari Mahkamah Konstitusi secara resmi, total ada lebih dari 290 gugatan yang masuk dan harus diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi sebelum tanggal 10 Juni 2024. Jadi untuk mempersingkat waktu dan juga efisiensi diselenggarakan 3 panel, di mana nanti masing-masing panel ini akan dipimpin oleh 3 hakim. Kalau berdasarkan catatan yang tadi sempat saya konfirmasi secara langsung kepada pihak Mahkamah Konstitusi, pada panel 1 ini nanti akan dipimpin oleh Hakim Ketua Suhartoyo, dilanjutkan oleh anggota yakni Daniel Yusmik dan juga Anwar Usman. Sementara di panel maksud kami di panel 1 Suhartoyo, Daniel Yusmik dan juga Guntur Hamzah. Sementara di panel 2 ada Saldi Isra, Ridwan Mansur dan juga Arsul Sani, dan di panel 3 ada Arif Hidayat, Anwar Usman, dan kemudian ada Eni Nurbaningsih. Tetapi komposisi hakim ini juga akan disesuaikan dengan perkara ataupun gugatan yang masuk seperti tadi. Contohnya pada saat pembahasan pertama di panel 3 ini seharusnya ada Anwar Usman, tetapi karena memang dirasa ada keterlibatan ataupun juga ada hubungan sehingga Anwar Usman ini tidak menyidangkan kasus tersebut, sementara Guntur Hamzah yang masuk ke panel 3 dan kemudian memulai persidangan. Tetapi sekarang komposisinya sudah mulai sama lagi. Kalau lihat bagaimana perkara-perkara yang sedang berlangsung, ini juga berlaku salah satunya misalnya untuk Arsul Sani, karena kita tahu Arsul Sani ini juga tergabung dalam partai P3 begitu. Jadi nanti kalau ada sengketa atau perselisihan yang berkaitan dengan partainya, tentu saja ini akan ada mekanisme tersendiri dari Mahkamah Konstitusi untuk penentuan majelis hakim. Kemudian yang perlu diketahui juga tadi yang menarik salah satunya di panel 2 dan juga saudara adalah pembahasan mengenai praktik jual beli di Jawa Timur. Ini yang juga beberapa kali dibahas, ada beberapa sengketa baik itu perseorangan ataupun juga partai, dan ini mulai membahas terkait dengan hal tersebut. Di pembukaan sidang ini majelis hakim juga meninjau bukti-bukti perselisihan data baik itu C1 ataupun juga kejadian-kejadian khusus di masing-masing daerah. Kalau melihat bagaimana catatan dari Mahkamah Konstitusi, memang yang paling banyak mengajukan ini adalah Partai Demokrat dan juga Partai Gerindra dengan 32 perkara. Sementara untuk yang perseorangan ini juga tercatat cukup banyak.
data yang tadi dicatat, yakni adalah Gerindra 32 perkara, Demokrat 32 perkara, kalau daerah Papua Tengah paling banyak 26 perkara, sementara kalau dirinci terkait dengan kasusnya, ini 285 merupakan perkara untuk DPRD dan 12 untuk DPD. Kita nantikan bagaimana nanti jalannya persidangan, Adisti, karena masih berlangsung sampai dengan sore hari nanti. Oke, kita akan tunggu, targetnya harus rampung 10 Juni 2024. Partai Gerindra dan juga Partai Demokrat menjadi dua partai yang kemudian paling banyak mengajukan permohonan sidang sengketa Pileg 2024. Terima kasih informasinya, jurnalis Kompas TV Niputu Trisnanda melaporkan langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.